masih menyaksikan Lantai Bursa pemirsa. Emiten distributor produk kimia AKR Corporindo terus meningkatkan ekspansinya pada tahun ini. Salah satunya dengan masuk segmen kawasan industri terpadu. Untuk tahun ini perseroan menargetkan dapat menjual 3,2 triliun rupiah dari pemasaran kawasan industri terpadu seluas 1.700 hektar di Gresik, Jawa Timur. Dan untuk tahap awal pengembangan kawasan terpadu itu diharapkan selesai pada bulan Oktober mendatang. Sebelumnya AKR Corporindo juga kembali ditunjuk BPH Migas untuk menjadi penyedia dan distributor bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi sebesar 640.000 kiloliter. Angka tersebut turun 27% dibandingkan alokasi pada tahun 2013 lalu. Bagaimana sebenarnya kinerja AKR Corporindo dan apa target kedepannya? Dan bersama kami sudah hadir di studio Direktur Aneka Kimia Raya AKR Corporindo TBK, yaitu Bapak Suresh Penbu. Selamat sore Pak Suresh. Terima kasih. Pak Suresh, kalau kita melihat mengenai kinerja dari AKR di tahun 2013 sepanjang tahun itu seperti apa Pak? Kalau saya bisa bilang di tahun 2013 masih kinerja AKR Corporindo bagus. Kita bisa lihat ada penjualannya juga naik antara 8-10% banding dengan tahun lalu. Kontributor yang paling besar adalah di BBM, sektor BBM, mana AKR bisa distribute BBM non-subsidi ke beberapa customer. Fokusnya adalah di mining industry, power plant, dan juga untuk consumer lain. Tapi kalau saya lihat itu di tahun 2014 barusan seperti bilang itu mengenai subsidi, kita juga dapat alokasi lebih 640.000. Kalau saya bisa bilang ini lebih besar daripada tahun 2013. Kenapa? Di tahun 2013 BPH Migas kasih alokasi di bulan Juni. Nanti kita baru bisa bangun pompa bensin baru-baru ini. Untuk ini di tahun 2014 ini semua pompa bensin bisa operasional dan kita bisa jualannya banyak lagi di BBM. Selain dengan itu, bisnis kimia dan logistik juga meningkat di tahun 2013. Oke, nampaknya dari sejumlah kebanyakan bisnis yang dikelola oleh AKR ini, bisnis dari BBM bersubsidi ini menjadi fokus utama ya Pak ya? Ya betul. Kalau saya bisa kategorikan AKR Corporindo sebagai logistik dan supply chain company yang menyedia supply BBM, kimia dan juga logistik. Kita punya jaringan yang paling luas di Indonesia dengan 19 lokasi pelabuhan. Dengan itu kita bisa distribute bahan-bahan kimia dan juga BBM. Oke, Pak Suresh, kalau dengan potensi dengan adanya BPH Migas menambah kembali jumlah pasokan BBM bersubsidi di AKR, berapa potensi kenaikan dari pendapatan AKR sendiri? Apakah seperti yang diberitakan 15% bisa mencapai itu? Bisa. Di tahun 2014 antara 15-20% bisa meningkat penjualan. Selain dari business lain seperti kimia, juga dari subsidi. Misalnya ini subsidi kita mau seluruhkan lewat 131 pompa bensin di seluruh tempat-tempatnya di Indonesia. Oke. Dan sebagaimana kita ketahui jalur import untuk sektor migas ini sangat tinggi sekali di Indonesia sehingga menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan. Bagaimana dengan kondisi AKR sendiri? Apa 100% import ini untuk pasokan? AKR 100% BBM yang kita jual di Indonesia import dari kilang dari luar negeri. Kenapa kita impor 100%? Misalnya di Indonesia, dengan kilang-kilang yang ada sekarang ada banyak defisit. Di barang-barang itu sudah mulai dari tahun 2005 impor dari beberapa kilang dari luar negeri untuk distribusikan ke konsumen di dalam negeri. Oke, bagaimana pengaruh dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Apakah ini tidak membuat pemborosan dari perusahaan sendiri? Betul. Ini poin yang valid. Masalahnya banyak yang kita impor dari luar negeri adalah dalam US dollar. Tapi sekitar 50% yang kita jual adalah dalam negeri itu dalam rupiah. Untuk ini kita lakukan hedging policy, mana kita beli option atau mungkin beli forward. So itu dengan harga juga nanti kita adjust setiap 15 hari, termasuk dengan harga BBM dan juga dengan kursnya. So itu ada adjustmentnya harga, tapi kita selalu lakukan hedging policy, di mana yang net open positionnya selalu kita ingatin 0 dari itu. So kita selalu ada option dan beli forwardnya di market. Baik Pak Suresh, kita pengen tahu juga mengenai aksi korporasi di tahun 2014 ini, apalagi yang akan dikembangkan beside dari mineral seperti halnya BBM bersubsidi ini? Betul. Ya kalau saya lihat investasi saya bisa kategorisikan kedua. Satu yang untuk existing bisnisnya AKR, mana AKR terus meningkatkan kapasitas di beberapa pelabuhan seperti di Bitung. Juga kita ada bangunan baru tangki-tangki di Surabaya, Semarang, dan juga di Medan. Selain itu, kita juga mau tambah beberapa fasilitas termasuk angkutannya dan semuanya.
Tapi yang proyek yang paling besar adalah di Gresik, yang mana AKR sekarang bangun industri industri itu. Nah ini seberapa besar potensinya untuk penjualan dari kawasan industri tersebut untuk kedepannya? Saya bisa bilang ini proyeknya adalah besar. Itu proyeknya bisa hampir 10-15 tahun juga. Tapi saya bisa bilang di tahap 1, AKR ada rencana untuk jual sekitar 300-400 hektar tanah di tahun 2014-15 dari 800 hektar yang tahap 1. Selain jualan tanah ini, kita juga mau bikin bisnisnya logistik dan integrated supply chain di tempat itu juga. Kenapa? Itu ada pelabuhan, itu juga ada jaringan yang tol dan railway. Nanti akan juga ada rencana untuk perkembang bisnisnya logistik di situ. Oke, jadi pengembangan ke depannya lebih ke logistik ya selain minyak seperti itu. Nah, bagaimana dengan batu bara, Pak? Ini katanya AKR juga mengembangkan bisnis batu bara. Seberapa besar ini? Ya, ini di bisnisnya batu bara juga. Kita fokuskan adalah di logistik. Mana AKR bikin jalan dan juga pelabuhan untuk bawa batu bara dari Indonesia. AKR sekarang memiliki terminal-terminal batu bara di China juga. Kita mau bikin satu jaringan antara Indonesia dan China. Kita fokuskan di dalam logistik untuk bangun jalan khususnya untuk batu bara termasuk dengan pelabuhan. Kita juga punya satu kafe di Sentul Kalimantan, tapi kita fokuskan di logistik dan supply chain yang mana kita lihat fokus. Oke, sebagaimana kita ketahui di sepanjang tahun 2013 harga batu bara tengah mengalami penurunan. Apakah ini berdampak juga terhadap kinerja dari logistik nanti ke depannya? Betul. Ini kalau dengan harganya batu bara di Indonesia dan di dunia turun adalah efeknya untuk produksi batu bara yang kecil dengan sedang, dan yang kalau kita lihat yang produksi batu bara yang besar dia tetap penjualannya atau produksi batu bara meningkat antara 8-9%. So dampaknya untuk BBM ada, tapi kita bisa offset itu dengan buka beberapa jaringan di Sentul Kalimantan, Sulawesi dan tempat-tempat lainnya. Tapi kita lihat di depan harus kita fokuskan juga di beberapa tempat selain batu bara ke mining sektor seperti gold, nickel, copper, dan juga dengan subsidi ini penjualan BBM bisa meningkat. Baik Pak Suryas, mungkin bisa diinformasikan juga apakah ada rencana untuk tambahan belanja modal di tahun 2014, berapa sih Pak besarannya dan untuk apa? Ya, mungkin untuk investasi untuk existing business antara 40-50 juta dolar kita mau biayain di tahun 2014, banyaknya dari cash inflow dari internal cash. Kalau untuk proyeknya JP itu selain dengan internal cash dan yang dana yang kita lalui dari bondnya, kita juga ada rencana untuk borrowingnya dari domestic bank. Dan nanti kita bisa dapat revenue dari penjualan tanah. Ini juga kita pakai untuk investasi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Pak Suryas atas perbincangannya bersama kami sore hari ini di Lantai Bursa dan selamat sore Pak. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, angka pengangguran di zona euro diprediksikan masih di rekor tertinggi sepanjang sejarah kawasan itu. Dan nilai tengah estimasi ekonom yang disurvei oleh Bloomberg menyebutkan pengangguran zona euro mencapai 12,1% selama November tahun 2013. Angka pengangguran